Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber untuk membantu orang tua menemani belajar putra putrinya. Kita akan belajar ini ya. Buku tematik kelas 5 tema 1 udara bersih bagi kesehatan. Ini subtema 2 dan sekarang ini di subtema 2 video yang terakhir, video 1, 2, 3, 4 berarti video yang keempat. Oke. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mencari informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan dituliskan dalam bentuk bagan atau PK pikiran. Kini presentasikan hasil kegiatan kalian tersebut. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara menari. Jadi asik ya. Jadi sudah sehat, hati senang. Pada pembelajaran 2 kalian telah membuat clipping gambar tari-tari daerah yang menggunakan properti. Bukan, berikut ini gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Di sini tari piring, propertinya ya piring ya. Properti mungkin yang dimaksud di sini adalah alat selain pakaian yang kita pakai. Ya, pakaian yang kita pakai masuk properti juga. Nah, mungkin yang di sini yang ditekankan pada alatnya. Di sini tari payung ya, payungnya ini sebagai properti. Kemudian tari serimpi berarti selendangnya ini sebagai properti. Tari jangger berarti selendang dan kipas ini sebagai properti. Pada kegiatan pembelajaran 2, kelompokmu telah membuat clipping tari daerah yang menggunakan properti. Sekarang perhatikan dan ceritakan clipping kelompokmu di depan kelompok lainnya. Silakan ya di sekolah. Setelah tentu saja new normal, artinya sudah selesai COVID nanti ya. Setelah pandemi ini selesai, atau mungkin kalian bisa ceritakan dengan media online yang dimiliki. Sekarang perhatikan dan ceritakan clipping kelompokmu di depan kelompok lainnya. Pada pembelajaran 2, kamu dan teman-temanmu juga memilih dan akan berlatih salah satu tari daerah menggunakan properti. Apakah kalian telah mengetahui gerakan-gerakannya? Perhatikan contoh beberapa gerakan tari piring. Nah, tari piring ada yang memegang piring ke atas, ada yang ke sini. Nah, tapi jangan lama-lama pegang seperti ini. Kita memanfaatkan gaya gesek dan gaya aksi reaksi ya. Serta adanya gaya gravitasi, dia akan cenderung untuk turun, dan ini jangan lama-lama ya. Apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan? Hidup sehat ya, hidup sehat dan higienis ya. Hidup sehat dan higienis bagaimana ya? Hidup sehat itu bisa olahraga teratur, tidur teratur, makan makanan yang bergizi, ya, kemudian menghirup udara segar ya, terutama waktu olahraga ya, menghirup udara segar, menghindari polusi. Nah, ini saya batalkan dulu, di atas saja. Menghindari polusi. Diskusikan bersama temanmu, bersama orang tuamu mengenai pencegahan penyakit pernapasan yang dilakukan selama di rumah. Nah, terutama masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ya. Gunakan masker apabila keluar rumah. Ya, gunakan masker dan face shield ya, tameng di wajah ya. Sering cuci tangan dengan sabun ya, jaga jarak aman, hindari kerumunan, gitu aja deh, hindari kerumunan. Nah, ini 3 hal ini paling tidak yang harus kalian lakukan. Kemudian Edo dan teman-temannya, ya, Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka bersepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo.
Ya, selain itu mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Musyawarah adalah membicarakan masalah secara kekeluargaan. Nah, ini kok tulisannya nggak enak dibaca ini. Secara kekeluargaan, ya, untuk menghasilkan mufakat. Mufakat. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Yang harus kita lakukan adalah berbicara dengan sopan, mengikuti aturan yang ditetapkan, menghargai pendapat orang lain, dan menerima mufakat, menjalankan mufakat, menjalankan hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Nah, dan hasil musyawarah harus juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu tambahkan sendiri. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo, nilai yang terkandung di dalam musyawarah adalah nilai kekeluargaan, hati nurani yang luhur, dan kekeluargaan. Nah, banyak nilai-nilainya, paling tidak 2 ini, ya. Oke, kita baca ini. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama harusnya mewakili kepentingan seluruh anggota atau peserta rapat. Ya, keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, dilaksanakan merupakan mewakili kepentingan seluruh masyarakat, dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, yang perlu digarisbawahi itu sebuah keputusan bersama harus dipatuhi yang dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan. Ya, semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Itu adalah hal-hal yang harus kita miliki, ya, yang harus kita pahami dalam melaksanakan sebuah rapat. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut antara lain adalah nilai kebersamaan. Ya, pengambilan keputusan harus dilakukan bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Ya, walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum, ya, dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi semua orang bebas mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, peserta lain boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan, ya, sampai mana tadi?
agar tidak menimbulkan permasalahan. Nomor 4, jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta dapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Musyawarah mufakat merupakan suatu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Itu musyawarah, ya. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan atau mufakat. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ya, kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Kita utamakan kebersamaan. Ya. Dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik pihak yang mengusulkan, namun sudah menjadi milik bersama. Ya, apabila kesepakatan telah diambil milik bersama, keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah mufakat antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat dapat disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ya, kepentingan bersama, usul atau pendapat tidak memberatkan. Ya, dalam musyawarah pertimbangan nilai moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Nomor 4, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Jika mengutamakan kepentingan umum, ya. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dilandasi dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah prinsip dan aturan musyawarah. Ya, saya garis bawahi prinsip. Tata cara persyaratan musyawarah antara lain. Persyaratan musyawarah antara lain, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Ya, harus hadir sebelum dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada musyawarah. Lebih dari 50%. Ya, peserta harus lebih besar dari 50%. Ya. Pada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari susunan kepanitiaan minimal terdiri dari ketua, notulis dan peserta musyawarah. Ya, ada ketua, ada notulis, ada peserta. Ketua yang memimpin, notulis yang mencatat, dan peserta ada yang lain. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menanggapi pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat dan tidak untuk kepentingan pribadi, ya, atau golongan. Tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Mengacungkan tangan, ya. Acungkan tangannya seperti ini sebagai tanda izin bicara. Ya, mengacungkan tangan. Berbicara setelah dipersilakan, jangan ngacung langsung ngomong. Kalau ada yang berbicara, tunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan, suara jelas. Ya, sikap dalam musyawarah antara lain, ya, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak, ya,
tidak boleh mencela pendapat orang lain dan tidak boleh ya memotong pembicaraan orang lain. Oke, itu nggak sopan. Orang lagi ngomong dipotong. Dari bacaan musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan jawaban menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini, kemudian gunakan untuk menjawab pertanyaan temanmu dari kelompok lain. Apa? Ya, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Yang dimaksud dengan musyawarah. Musyawarah adalah ya, jawaban membicarakan suatu hal bersama-sama, suatu hal bersama-sama dalam suasana kekeluargaan. Dalam suasana kekeluargaan. Ya, kalian bisa ini ya, menggunakan kalimat kalian sendiri, enggak apa-apa. Ya, atau menggunakan kalimat yang ada di buku definisi musyawarah tadi. Kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan mufakat? Ya, mufakat adalah kayak niat untuk niatan untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan bertanggung jawab. Tadi ada di sini mufakat. Sebentar, ada di bawah sini. Keputusan musyawarah, mana definisi mufakat tadi? Sebentar. Dilaksanakan, tak bertanggung jawab, tidak boleh memaksakan kehendak, rasa keadilan. Sebentar, saya garis bawahi tadi. Ya, mungkin di sini. Nah, ini. Musyawarah berarti membicarakan menyelesaikan suatu persoalan dengan maksud mencapai mufakat atau kesepakatan. Pembahasan bersama suatu masalah mencapai keputusan, ya, yang jelas dengan suasana kekeluargaan, ya. Artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Ya, mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Apa yang dimaksud mufakat? Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah. Terus kemudian apa lagi ya? Apa 3 unsur dalam musyawarah? Atau mungkin apa yang harus kita laksanakan harus kita lakukan saat mau berpendapat, mungkin ya, apa yang harus kita lakukan saat ingin berpendapat. Nah, mengacungkan tangan dan berbicara setelah dipersilakan. Setelah dipersilakan. Wah, panjang ya, ada tempat kosong banyak ini. Ya, siapa yang memimpin musyawarah misalnya? Siapa yang memimpin musyawarah? Musyawarah. Ketua musyawarah, ya. Siapa yang bertugas mencatat? Namanya notulen atau petugas pencatat hasil. Siapa
Lagi siapa yang pertanyaan siapa ini harus menunjuk seseorang atau siapakah anggota ya? Anggota musyawarah atau siapa yang mengikuti yang bermusyawarah? Seluruh anggota musyawarah. Oke, di mana musyawarah dilakukan? Bisa di balai desa, di kelas, dan lain-lain. Ya, di gedung DPR itu setiap hari ada musyawarah. Ya, kemudian di mana? Di mana hasil mufakat dilaksanakan? Di mana hasil mufakat dilaksanakan? Ya, atau jangan mufakat itu bisa di mana saja sih ya. Di mana selain musyawarah dilakukan? Di mana gini aja ya, biar karena di mana ini gampang-gampang susah. Di mana musyawarah pemilihan ketua kelas dilaksanakan? Di ruang kelas. Ya. Di mana musyawarah keamanan desa dilakukan? Di balai desa. Ya, di balai desa. Kemudian di mana musyawarah pembuatan undang-undang dilakukan? UU itu undang-undang ya, biar nggak terlalu panjang. Di gedung DPR. Bagaimana musyawarah dilakukan? Dengan dalam suasana kekeluargaan. Ya. Dan dengan mengutamakan kepentingan umum. Oke. Kemudian bagaimana mufakat dilaksanakan? Dengan penuh tanggung jawab. Oke. Terus bagaimana sikap dalam musyawarah? Sikapnya harus tenang, sopan, ya, dan tenang, ya. Bagaimana saat ada orang yang sedang berbicara, didengarkan sampai selesai. Nah, apalagi ini? Mengapa
Ya, musyawarah adalah cara terbaik untuk memutuskan. Adalah cara terbaik mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan karena keputusannya akan menguntungkan semua pihak. Semua pihak, tidak ada yang dirugikan jadinya ya. Mengapa musyawarah harus dilaksanakan? Mufakat dilaksanakan? Harus dilaksanakan karena itu merupakan keputusan yang telah kita ambil bersama ya, karena sudah diputuskan bersama-sama. Atau boleh juga kita jawab sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai perwujudan tanggung jawab kita. Nah, kemudian mengapa lagi? Mengapa ada ketua musyawarah? Untuk memimpin musyawarah, memimpin agar musyawarah berjalan lancar, Mengapa ada notulen? Untuk mencatat hasil musyawarah, untuk mencatat pendapat dan hasil musyawarah, pendapat-pendapat dan hasil musyawarah. Oke. Diskusikan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Ya, diskusikan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Tulislah hasil diskusi dengan jelas dan singkat. Itu tugas kalian. Ya. Edo dan teman-temannya bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tarian daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Bacalah uraian berikut. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Ya, yang pertama menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam, ada bentuk tunggal, ada bentuk tari berpasangan, bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan atau diperankan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Ya, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus sesuai dengan bentuk tari. Sebagai contohnya, bentuk tari yang dipilih adalah berpasangan. Pilih karya tari yang berpasangan. Menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Jadi harus ada pasangan-pasangannya. Jangan sampai ada yang nggak dapat pasangan ya. Nah, kasihan. Memilih properti tari. Ya, properti perlu disiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang pertama, menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan dari
tari sejak awal dan digunakan selalu setiap kali latihan. Ya, persiapkan iringannya harus kaset yang sama. Nanti kalau kaset yang beda, khawatirnya nanti pas ada perbedaan. Memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari, ya, sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu bisa berkreasi menciptakan busana tari sesuai dengan tema yang diperagakan. Mungkin pakai kertas dan kain, ya. Kamu telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga telah sepakat memilih karya tari yang diperagakan. Sekarang isilah bagian berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan dilakukan. Ya, di video sebelumnya saya menggunakan nama karya tari Remo, ya. Ya. Bentuk karya tarinya jumlah perannya bisa 1 orang atau lebih, ya. Paling tidak 1 orang. Biasanya sih 1 orang. Ya. Atau 5 orang, ya, tergantung besarnya acara, ya. Jadi bentuk karya tari ada bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal berpasangan, ya. Bentuk itu bisa bentuk tunggal ini, bentuk tunggal. Bentuk karya tari bentuk tunggal. Nah, bentuk tunggal ini kalau diinginkan lebih banyak orang tidak apa-apa. Yang jelas dia nggak berpasangan, berapapun orangnya boleh, ya, tergantung siapa yang bisa di situ, ya. Paling tidak ada 1 orang penari. Nah, masa pagelaran tidak ada yang nari. Iringan tarinya gamelan. Ini bisa dengan apa, tip atau CD atau apa, suara musiknya ada. Propertinya di sini ada yang jelas ada busana khas, ya, biasanya warnanya merah gitu, ya. Terus ada selendang, ada gelang lonceng kaki. Ya, propertinya ini gelang lonceng kaki ini yang khas, ya, dan selendang. Ya, selebihnya busana ya lengkap, mulai dari kepala itu ada udengnya, terus ada ini stagennya dan macam-macam, ya. Ada baju stagen, ya. Jadi kalau busana ini baca macam-macam, ya, bisa mulai dari udeng. Dia ada baju, ada celana hitam biasanya, ya. Terus ada ini stagen. Terus bajunya pun rangkap 2 biasanya, ya. Ini busana tarinya ada di sini ternyata. Busana tarinya mulai dari udeng, ya, udeng. Terus ada baju tanpa kancing, ya, baju tanpa kancing. Itu baju dalam, bagian dalam. Terus ada stagen. Terus ada celana. Ya, kurang lebih ini untuk untuk apa? Untuk tari Remo. Kalau propertinya biasanya ini lonceng kaki, selendang. Baju tanpa kancing, ya, kancing. Bagian luarnya terus bagian dalamnya itu ya baju dalaman, baju dalam. Oke. Terus stagen itu kayak yang kain panjang yang dililitkan kayak sabuk lah, ya. Mirip sabuk, bentuknya kain panjang gitu yang dililitkan di bagian pinggang sampai perut. Nah, itu. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Tuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluargamu, kemudian ceritakan pada teman-temanmu. Musyawarah itu membicarakan masalah secara bersama-sama dalam suasana kekeluargaan itu, ya. Membicarakan masalah secara bersama-sama dalam suasana kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Ya, oke. Tulislah pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluargamu, kemudian ceritakan dengan teman-temanmu. Ini kalian bikin sendiri, mungkin musyawarah tentang penentuan liburan di mana atau makan di mana, ya. Penentuan makan malam di mana.
atau mungkin liburan kemana, bahkan warna cat rumah, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa kita musyawarahkan dalam keluarga. Oke, ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi di tema 3 ya. Segera akan saya update. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.